Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan fi amanillah, sehat wal afiat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda ruhania kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia sejatinya adalah tempat bagi manusia menjalani bermacam-macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman kepadanya, kita selalu senantiasa bersyukur dan bertawakal kepadanya dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bahwa ada 3 macam ujian yang dihadapi manusia di dunia ini. Yang pertama, ujian kesulitan. Yang kedua, ujian kesenangan. Yang ketiga, ujian kesalahan. Ujian kesulitan juga dapat muncul dalam bentuk kekurangan harta, penyakit, kelaparan, dan musibah-musibah lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara ujian kesenangan mendapatkan harta yang banyak, kedudukan, pangkat, dan jabatan yang tinggi. Dan adapun di antara ketiga ujian tersebut, ujian kesulitanlah ujian yang paling ringan. Mengapa demikian? Karena ujian kesulitan tersebut bukan hanya dialami oleh orang-orang yang beriman saja, melainkan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang tidak beriman. Banyak manusia yang berhasil menaklukkan ujian kesulitan itu dengan baik. Meskipun manusia itu tidak beriman, akan tetapi sedikit sekali orang yang tidak beriman kepada Allah mampu melewati ujian kesulitan ini. Adapun ujian kesalahan yang disebabkan oleh orang yang tidak beriman, yaitu tidak adanya petunjuk yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terus mengulang-ulangi kesalahan dan dosa yang sama dari waktu ke waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga dengan halnya ujian kesenangan. Tidak sedikit manusia yang terlena oleh berbagai kesenangan di dunia yang mereka rasakan, sehingga mereka lupa pada Tuhannya. Adapun di dalam surat At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang disebutkan bahwa setiap musibah yang datang kepada manusia adalah ujian bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sementara pada ayat 15 dikatakan bahwa harta anak-anak juga bisa menjadi ujian bagi orang yang beriman dalam menghadapi ujian tersebut. Salah satu di antaranya adalah sekarang yang kita alami dan kita rasakan, yaitu berupa ujian berbentuk wabah penyakit virus 19. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi wabah yang sedang kita alami sekarang? Yaitu dengan memperbanyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di antaranya kita harus menjaga kesehatan dan kesucian diri kita. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghadapi wabah yang sedang kita alami sekarang? Yaitu dengan memperbanyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di antaranya kita harus menjaga kebersihan dan kesucian diri kita dengan pola hidup yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling utama, kita harus mempunyai keyakinan yang tinggi bahwa semua penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang pasti ada penyembuhnya. Dengan iman dan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai senjata yang paling ampuh dan melahirkan mahabbah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muluk ayat 2 yang berbunyi, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Demikianlah pidato saya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Unzur mangkola wala tandur mangkola. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.